Oke, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Muhammad Azmi, SPD MPD, S1 dari Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Taman Mangkurat. Kemudian magister saya di S2 Pendidikan Sejarah FKIP Universitas 11 Maret. Ada yang orang Solo? WNS? Solo? Saya. Sulawesi? Saya. Dari mana, Mbak? Solo. Dari mana? Kuliah di Bandung, tapi orang tua kampungnya Solo. Di Sukoharjo sih ya. Sukoharjo, tapi UPI. Iya ini UPI. Oh, iya. Kuliah di Bandung. Jadi orang Bandung sekarang ya. Oke, baik teman-teman yang dari Jawa, Jawa dulu ya katakan. Jawa. Jawa semua ya. Tetangga, Sulawesi. Oke. Sumatera. Papua. Dari Nusa Tenggara ada? Ada. Nusa Tenggara, oke. Timur atau barat? Timur atau barat? Timur. Barat. Barat di mana? Barat ada, timur ada. Oh, Mataram. Ya. Mataram berarti Undana satunya dari timur. Dari Universitas Maumere. Oh, Maumere. Mau joget. Oke, baik. Dari yang belum disebutkan ada? Pak Maluku. Ada. Maluku dari Universitas Patimura, Unpati ya. Yang belum? Bali. Bali nggak ada di sini. Nggak ada Bali. Kelompok yang lain. Lombok. Oh, kelompok lain. Baik. Tadi temanya tentang dialektika. Keragaman budaya ya. Iya, keragaman budaya Kalimantan. Oke. Tadi saya sudah dapat informasi awal bahwasanya teman-teman sudah berkunjung ke Museum Lawarman. Samarinda sama Museum Lawarman. Ya, oke. Nah, tadi juga ada informasi dari Pak Bos di belakang. Ya, Bos. Bahwasanya ada pertanyaan, kenapa Kalimantan Timur itu beragam? Lingua fransanya malah bukan bahasa Kutai, justru bahasa Banjar yang notaben merupakan bahasa asli Kalimantan Selatan. Gitu ya. Pertanyaan pertama, kenapa? Jadi kalau kita bicara teorinya sosiolog, maka ada suatu daerah, gitu ya, suatu daerah yang memiliki keragaman itu disebut sebagai daerah melting pot. Tahu artinya melting pot? Tahu? Pot apa pot? Panci. Iya. Tahu wadah banyu? Wadah banyu. Tempat air. Yang buat mendidihkan air itu apa namanya? Ketel. Ya itulah pokoknya ya, bahasa Indonesianya apa. Nah, Ya. di dalamnya ketika sesuatu dididihkan, maka semuanya akan bercampur. Itu namanya melting pot bahasa istilahnya gitu. Nah, melting pot semua kebudayaan atau semua budaya yang berkembang itu kemudian dijadikan dalam satu tempat, maka dia akan menghasilkan kebudayaan yang baru. Gitu ya. Nah, maka Kaltim itu bisa disebut melting potnya Indonesia. Kenapa? Karena semua suku ada di sini. Melebur menjadi satu. Menghasilkan sebuah kebudayaan satu yang baru sebenarnya. Misal, orang Banjar itu tetap mempertahankan kebudayaan Banjar. Mungkin kalau kalian, saya nggak tahu kalian udah pernah lihat, sudah pernah dengar orang bahasa Banjar lah? Belum pernah dengar? Nah, saya bahasa Banjar. Kayak, hangit. Apa itu hangit? Bukan. Hangit itu gosong. Ada misalkan istilah Tahu kamu. wani hangit misalkan. Wani hangit. Wani itu berani. Apa? Nah, artinya apa? Itu istilah itu. Kalau wani hangit itu misalkan apa ya gimana? Gak apa. Wani hangit kata orang Banjar. Artinya berani. Sampai mati pun dikejar. Itu wani hangit. Berani panas-panasan setiap hari. Enggak, bukan. Ya. Bukan panas-panasan. Bukan dalam artian bukan yang wani hangit itu hitam ya, bukan. Hangit itu kan gosong. Ya. Wani itu kan berarti berani gosong ya. Jadi di dalam setiap bahasa itu ada istilah-istilah yang sebenarnya
dalam bahasa Indonesia itu istilah-istilah yang apa ya bahasa Indonesia ya? Istilah lah bahasanya gitu. Nah, kemudian misalkan kalau di istilah banjir tuh ada bubuhan. Tahu bubuhan? Bukan suara. Ah, apa artinya bubuhan? Kumpulan. Circle. Oh ya, bahasa sekarang apa? Circle. Nah, itu bubuhan. Ini bubuhan Lembuswana, oh berarti kekawanan ini lah. Ya, kurang lebih. Ya, bubuhan. Cuma istilah bubuhan itu lebih merekat. Biasanya kalau istilah bubuhan itu misalkan mereka memiliki satu kesamaan. Circle tadi mirip ya. Misalkan sama-sama memiliki bakat di dalam main game misalkan atau bubuhan gamers misalkan. Atau misalkan dia terikat dengan lokasi, bisa juga disebut bubuhan. Misalkan bubuhan mana nih? Bubuhan Gunung Keluak, berarti orang yang ngampus di Gunung Keluak. Istilah itu ya. Jadi bubuhan itu ada keterikatan mereka. Entah kesamaan lokasi, kesamaan bahasa juga bisa. Misalkan bubuhan mana Ikam? Ikam tuh tahu Ikam? Ikam itu kalau bahasanya bahasa Indonesia tuh kamu, tapi lebih kasar. Kalau yang halusnya pian. Pernah dengar sampean kan bahasa Jawa. Nah, pian itu bahasa halusnya. Biasanya kalau orang tua kita pakai bahasa pian. Tapi kalau sepantaran bisa Ikam, bisa lebih kasar lagi nyawa. Nyawa. Bukan nyawa yang itu ya, bukan. Nyawa itu lebih kasar lagi. Itu biasanya biasa lah ya. Kalau orang yang sudah semakin dekat, maka semakin kasar berbicaranya. Benar nggak? Ya. Gitu ya. Tapi kan udah biasa. Jadi tingkatannya ada nyawa, ada Ikam, ada pian. Bahasanya nih kalau Jawa tuh ada kromonya gitu ya. Ada yang kromo inggil malah lebih ya. Ya, gitu ya. Ada yang kromo inggil bahasa tuh. Bahasa kesultanan tuh, ya, bahasa kerajaan biasa. Bahasa di istana biasa. Nah, itu juga ada tingkatannya. Bahkan ada tingkatan bahasa Banjar sampai 7. Itu Banjar loh ya. Nah, ini karena saya orang Banjar ya. Maka saya akan bicara tentang bahasa Banjar. Nah, oke. Sekarang kita bicara kenapa bahasa di sini lingua fransanya adalah bahasa Banjar atau bahasa sehari-harinya adalah bahasa Banjar. Ada yang tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Coba misalnya orang Jawa, di Bandung deh. Di Bandung bahasa apa? Sunda. Bahasa Sunda. Kenapa jadi bahasa Sunda? Dari dulunya. Karena mayoritas orang. Sunda. Kalau di Jawa? Mayoritas bahasa. Jawa. Di sini kenapa jadi bahasa Banjar bukan bahasa kota? Kata siapa mayoritas orang Banjar? Pernah survei nggak? Enggak. Nggak. Kenapa? Kenapa mayoritas bahasa Banjar? Karena Padahal Samarinda itu seperti yang disebutkan kemarin itu kan malah suku yang membesarkan Samarinda malah Bugis ya. iya. Bugis. Ya, kenapa nggak bahasa Bugis? Ayo. Justru bahasa Banjar malah yang lebih mudah digunakan. Jawab lagi. Karena bahasa Banjar mudah digunakan. Dan Ya, bahasa Banjar mirip nggak bahasa Indonesia? Iya. Mirip nggak bahasa Melayu? Mirip. Bahasa Kutai pun masuk. Orang Sulawesi pun kalau kita ngomong bahasa Banjar Paham. pasti paham. Kenapa? Karena kosakatanya kebanyakan diserap menjadi bahasa Indonesia. Gitu ya. Dan bahasa Banjar itu sebenarnya adalah campuran dari berbagai bahasa. Yang aneh. Pertama, dia masuk bahasa Melayu. Bahasa Dayak juga masuk. Bahasa Arab juga masuk. Ya, bahasa Arabnya juga ada. Kemudian yang kemudian menjadi bahasa Indonesia ke depannya. Jadi kalau kita mau ngomong bahasa Banjar, ya, ada beberapa huruf yang harus diganti. Misal kepala, bahasa Indonesia kepala. Kalau mau mengucapkan bahasa Banjar, tiga ganti e-nya dengan a. Apa? kepala. Ya udah, itu bahasa Banjar. Jadi di bahasa Banjar tuh nggak ada e, nggak ada e, ganti dengan a. Kepala. Apa? Penat apa? Sudah. Saya nggak bisa. Itu bahasa Indonesia kan?
Ya kalau bahasa Banjar hantu kan setan. Hantu kalau kami bilangnya. Itu ya itu. Kemudian ada beberapa yang kemudian menyerap bahasa Jawa, misalnya Banyu. Banyu apa? Ya udah sama. Di sini juga Banyu. Gitu ya. Paham? Misalkan hantu Banyu. Oh iya. Hantu air gitu ya. Hantu air. Ya gitu ya. Nah, itu Mariner. makanya karena dia bahasanya sangat fleksibel. Jadi kalau orang-orang di sekitar sini pasti menggunakan bahasa Banjar. Itu alasan logisnya. Alasan kedua yang paling penting, kenapa jadi bahasa Banjar? Karena bahasa perdagangan adalah bahasa Banjar. Di sini dulunya. Kenapa? Karena di daerah-daerah pedalaman, Muara Muntai, Muara Ancalong, Muara Bengkal, daerah-daerah pedalaman sana, kalian mungkin belum sampai ke sana ya. Gak usah deh, jauh, 8 jam ke sana. 8 jam. Enak aja kalian, kasihan tuh yang di belakang. Jadi kalau di daerah sini, ya, daerah Kalimantan Timur, itu biasanya pedagang-pedagangnya itu adalah, kalau saya bicara sejarah, itu ada pelarian dari kerajaan Banjar yang dikejar oleh Belanda. Akhir abad ke-19 ketika tepatnya 1850 ketika perang Banjar itu berakhir dan dimenangkan oleh Hindia Belanda pada saat itu. Biasanya kebanyakan adalah orang Amuntai. Kenapa? Kenapa banyak orang Amuntai? Orang Amuntai sama Nagara ya. Nagara itu nama daerah di sana. Nagara ya. Jadi di Bali kan ada negara. ya itu kan sebenarnya bahasa negara misalnya. Kenapa jadi di Banjarmasin ada negara? Karena dulu ada ibu kota kerajaan namanya Negara Dipa. Negara Daha. Nanti pindah dia jadi Negara Dipa. Negara Daha. Jadi istilah nama ibu kotanya negara. Negara itu mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah kerajaan gitu, bahasanya kalau negara. Oke, saya balik lagi ya. Kenapa di Banjarmasin kenapa di Samarinda banyak menggunakan bahasa Banjar? Karena perdagangannya itu komunitasnya kebanyakan dibentuk oleh para pedagang dari Banjar. Maka misalkan orang Kutai itu kan termasuk orang pemalu ya menurut saya. Sama kayak tipikalnya orang Dayak. Orang Dayak itu merupakan orang pemalu. Kenapa? Karena mereka jarang melakukan kontak dengan orang-orang dari pendatang dari luar. Contoh, saya mau beri contoh, kalian bukan gara-gara orang Dayak ya. Contoh misalkan pada sekitar 1980-an orang Dayak itu berbondong-bondong pindah dari pedalaman Apokayan sana yang sekitar 2 bulan pakai kapal masuk ke dalam sana ya. Itu mereka pindah ke pinggiran kota yang baru ya. Kenapa mereka pindah? Pertama, kalau berdasarkan penelitian mahasiswa saya, mereka pindah itu karena pertama faktor pendidikan, kedua faktor kesehatan. Dua ini aja. Kenapa mereka pindah? Karena dulu tahun 1980-an itu kan ada, kalian belum lahir, saya juga belum lahir. Ada penyakit malaria. Penyakit malaria. Ingat, orang Dayak kan hidup di hutan. Maka banyak tambah malaria. Ya? Nah, karena masalah itu, akhirnya mereka kalau malaria itu kan dulu ya nggak ada apa suntik vaksin nggak ada vaksin ya. Nah, maka biasanya mereka menggunakan obat tradisional gitu kan. Tapi ternyata obat tradisional tidak ampuh, tetap aja ada yang mati. Maka mereka tahun 1980-an harus mendekat ke daerah yang punya fasilitas kesehatan. Makanya mereka keluar. Nah, di mana pemalunya? Pemalunya adalah pemalu ya. Mereka pemalu kenapa? Karena mereka itu menahan diri dari kontak dengan orang luar. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya ketika mereka melakukan kontak dengan orang luar, mereka akan kebudayaan yang sudah mereka lestarikan itu akan berubah. Sama. Baduy itu kalau saya pernah ketemu dengan teman-teman peneliti dari BRIN. Kata beliau,
orang Baduy sama orang Dayak itu sebenarnya satu rumpun. Satu rumpun. Kenapa? Bahasa pun mirip. Bahasanya mirip. Justru bahasa Baduy itu lebih kepada, mungkin bahasa Sunda sekarang udah banyak perubahan ya dari bahasa aslinya gitu ya. Kenapa? Karena dia melakukan kontak dengan orang. Bahasa itu kan tergantung siapa yang berbicaranya. Ketika bahasa itu tidak ada yang berbicara, maka otomatis bahasa itu akan punah. Misal nih, ini anak saya ya. Saya generasi kedua misalnya. Generasi pertama ayah ibu saya, bapak ibu saya, bapak ibu orang tua saya lah ya. Mereka itu memang asli dari Banjar. Asli dari Banjar. Dia di Banjar itu kan ada 3. Ada Banjar Hulu, ada Banjar Hilir, ada Banjar Kuala. Bedanya, kalau Banjar Hulu mereka itu menempati daerah pegunungan. Banjar Hilir mereka menempati daerah pesisir, sorry ya. Yang Kuala itu biasanya di daerah dataran rendah di sepanjang aliran sungai. Ya, pesisir beda ya. Nah, kalau di Kalimantan itu biasanya pesisir tuh banyak orang Bugis. Kenapa? Karena mereka Kenapa banyak orang, sebenarnya bukan Bugis sih, orang Wajo. Kenapa? Karena iya, karena mereka merupakan pelaut. Udah jelas kan? Saya balik lagi. Ya, balik lagi. Pertanyaan kenapa terjawab ya tadi? Kenapa bahasa Banjar menjadi bahasa komunikasi sehari-hari di daerah sekitar Kalimantan Timur? Udah 2 nih. Ya. Yang ketiga, alasan ketiga ini karena unsur politis sebenarnya. Kenapa? Karena kerajaan Kutai Kartanegara sudah pernah ke museumnya kan? Nah itu Museum Mula Warman tahu kan? Ya. Nah, itu istananya. Ya. Istananya dulu ya. Sebelum 1960 diserahkan secara penuh ke pemerintah Indonesia. 3. Alasan ketiga karena unsur politis. Apa unsur politisnya? Karena Kesultanan Kutai Kartanegara itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Banjar. Jadi dia daerah vasal. Daerah vasal itu adalah daerah yang mendapatkan perlindungan dari kerajaan utama, tapi harus menyerahkan upeti kepada kerajaan utama. Misal, abad ke-13 Kutai itu disebutkan dalam Nagara Kertagama. Abad ke-13. Kutai, K-U-T-E. Nggak ada Kutai yang K-U-T-A-I. Itu terjemahan dari kita di sini saja. Kalau di Jawa, di Nagara Kertagama, di catatan negara-negara atau daerah-daerah yang menjadi vasal atau di bawah kekuasaannya Majapahit, itu ditulis K-U-T-E, Kute, gitu ya. Di dalam Salasilah Kutai yang berbahasa Arab Melayu itu juga kaf, waw, ta dan ya. Bukan ta alif ya. Nah, bisa paham kali ya. Kute gitu ya. Bu Andi pasti paham ya. Kutai itu bahasa Arab Melayunya gimana? Kaf, waw, ta. Nggak baca putih. Dari mana kita tahu itu Kutai? Harusnya pakai alif kan? T-A-Y. Kalau kita mau jabat itu Kutai. Tapi ternyata ya T-Y aja. Bisa jadi membacanya adalah Kute. Kute. Ya harusnya kalau Arab kayak Arab tak terus ya itu nasroh ini. Iya kan? Iya. Iya. Putih kan? Tak alif jadi. Nah, cuma permasalahannya adalah kalau kita mau baca Kutai harusnya kaf, waw, ta, alif, ya. Gitu kan? Nah, tapi ada tapinya ya. Di dalam sumber Cina itu menyebutkan bahwasanya tidak ada K-H-O-T-A-Y. Bacanya apa? Kotai. Artinya kota besar. Nah, dari situlah, itu abad ke-5. Dari situlah orang atau sejarawan mengatakan bahwasanya
kerajaan yang berada belum pernah ke sana ya, saya juga belum pernah ke sana. Yang di Muarakaman, yang pertama kali yang ada yang disebutkan di dalam prasasti Yupa itu adalah namanya kerajaan Kutai. Itu asal usul katanya. Kutai. Pertanyaannya, apakah benar itu nama aslinya? Siapa yang tahu? Adakah catatannya? Bahwasanya namanya yang di situ adalah Kutai? Nggak ada kan? Nggak ada. Maka di dalam apa ya? Di sejarah, kalau kami orang sejarah itu pasti mengatakan bahwasanya ketika suatu daerah itu ditemukan tapi belum punya nama, gitu ya, maka gunakanlah nama yang sekarang dia disebut. Daerah itu disebut. Sekarang namanya Kutai. Sudah, namanya Kutai. Kemudian ada temuan ternyata setelah diberi nama Kutai, ternyata ada temuan sumber atau arsip dari Cina yang mengatakan itu Khotai, Khotay, artinya kota besar. Pertanyaannya, seberapa besar kotanya dulu? Apakah sebesar ini? Sebesar kota Samarinda sekarang? Tentu tidak. Ingat, setiap orang akan memiliki perspektif sesuai dengan zamannya. Saya misalkan ya, saya orang Banjar. Ketika saya datang ke Solo, saya bilang itu kota besar. Padahal kalau dari segi wilayah, besar kota Banjarmasin daripada kota Solo. Kenapa? Karena lebih maju. Ya. Jakarta misalnya, kita pasti akan bilang Jakarta kota besar. Padahal wilayahnya lebih kecil daripada kota Surabaya, Bandung, ya kan? Tapi itu kita bilang kota besar, gitu ya. Maka perspektif itulah yang diambil oleh para pelancong atau para pendatang. Ketika mereka mengatakan, oh kota ini luas, maka mereka mengatakan kota itu besar, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Cudea dari Universitas Syafala Banda Aceh. Izin bertanya, tadi kan Bapak sempat menyebutkan di negara Kartagama ya kalau nggak salah, itu kan kerajaan Kutai harus membayar upeti ke apa? Majapahit. Kerajaan utama. Ya, melindungi. itu kerajaan mana atau kerajaan Kutai itu harus membayar upeti ke siapa? Oh iya. Ada lagi? Udah itu aja. Ya. Oke. Kalau kita bicara tentang kitabnya, namanya itu kitab ya bahasanya bilangnya. Kitab itu kan kalau bahasa Arab buku ya. Ya kalau di dulu mungkin namanya hanya sekedar catatan saja. Kata Bayak Tubuh kan, kitabun. Kitab Pararaton. Negara Kretagama, Pararaton lagi. Beda. Negara Kretagama itu adalah sebuah manuskrip yang menyatakan di pasal 92 kalau saya lupa. Nanti ada 4 pasal menyebutkan daerah-daerahnya, ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di daerah timur, ya. 5. Ada satu lagi di daerah utara. Utara itu semenanjung Malaya. Nah, itu seterusnya. Negara Kretagama itu merupakan kitab yang ditulis oleh pejangganya Majapahit. Berarti kan dari sini ketahuan nih, ke siapa bayarnya? Ke Majapahit. Udah selesai. Ya. Kenapa harus bayar ke Majapahit? Karena gini, kalau kita bicara kerajaan tradisional, gitu ya, mungkin nanti juga akan terlihat di struktur organisasi kita sekarang, pemerintahan. Misalnya gini, struktur organisasi kita yang tradisional, kerajaan tradisional, itu mereka menganut sistem hierarki. Ada tingkatan. Maka ketika kerajaan utama ini menjadi, kalau negara tradisional itu kan mengatakan bahwasanya, ya, terutama Hindu ya, raja itu biasanya merupakan sang surya. Sang surya itu apa artinya? Surya apa? Matahari. Dan dia merupakan penjelmaan dari sang dewa. Gitu ya. Kenapa jadi negara di bawahnya harus bayar upeti? Kenapa? Sebagai persembahan kepada sang dewa. Udah selesai itu aja. Nah,
Timbal baliknya apa? Maka sang dewa akan memberikan perlindungan. Gitu logika berpikirnya kerajaan dulu. Sekarang kita bayar apa? Bayar apa? Pajak. Gitu ya. Sama kan? Maka negara akan memberikan perlindungan kepada rakyat. Itu logika dasar saja. Walaupun kita akan bicara hierarki nanti banyak lagi. Oke, ada lagi, silakan. Masih ada 1 jam. Ini sampai jam berapa saya ngomong nih? Setengah 6. Ya nggak apa-apa, diskusi aja. Capek sih. Ayo silakan. Nggak mau. Ada kursi, lah aku bisa. Nggak enak masa kursi. Iya gimana? Apa itu? Iya silakan. Perkenalkan nama saya Fikram dari